Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Kak Zeb dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan inayah kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat Kak Zeb, ke saya ada yang request nih, katanya bahas dong Jenderal Dudung yang masuk PWI atau Mukernas PWI di Nahdlatul Ulum. Oke, siapa takut ya kan, saya akan bahas. Yang pertama, Jenderal Dudung itu ada yang mengatakan, bahkan dalam satu situs, Jenderal Dudung itu masih keturunan Sunan Gunung Jati yang ke-16. Katanya kan, ya mudah-mudahan benar aja gitu, mudah-mudahan benar. Kemudian, Jenderal Dudung juga pernah berselisih dengan orang-orang atau oknum-oknum habaib. Di antaranya dengan Habib Bahar, dengan Habib Rizik. Ya, waktu itu viral tuh, rame tuh, sampai Jenderal Dudung tuh dibully habis-habisan sama Muhyiddin ya. Kemudian Jenderal Dudung juga dekat dengan para ulama, dekat dengan para kiai, dekat dengan para habaib, dekat dengan para ustadz. Bahkan beliau juga dekat dengan Nahdlatul Ulama. Itu Jenderal Dudung ya. Kemudian ujung-ujung kemarin katanya hadir di PWI, di Mukernas PWI. Bahkan dikukuhkan sebagai Dewan Kesepuhan PWI. Luar biasa. Saya mengakui jempol. Kemudian digiring oleh para mukimat Sontoloyo itu, oh, Jenderal Dudung bakal memproses pemalsuan sejarah, bakal memproses pemalsuan makam, bakal memproses pemalsuan sejarah NU. Nanti akan dilaporkan ke Presiden Prabowo. Itu ada tuh mukimat-mukimat yang Sontoloyo seperti itu. Di judulnya dan di pembahasannya pun seperti itu. Artinya, para mukimat ini berharap bahwa Jenderal Dudung itu akan akan menuruti apa yang dituturkan oleh para mukimat atau geng begal nasab. Artinya, Jenderal Dudung itu diharapkan akan membasmi, akan mengobrak-abrik istilahnya habaib lah gitu kan, karena beliau seorang jenderal dan juga seorang dewan dari presiden ya, jabatan pemerintah apa namanya saya nggak tahu ya. Nah, jadi harapan mereka itu seperti itu, akan mengobrak-abrik habaib, akan melaporkan dan mengusut tuntas tentang pembelokan sejarah, pembelokan makam, dan pembelokan sejarah NU. Katanya seperti itu. Itu harapan para mukimat. Tapi yang unik di sini ya teman-teman, dulu Jenderal Dudung itu, Masya Allah, bukan dulu ya, masih baru-baru beberapa bulan atau beberapa tahun ke belakang, Jenderal Dudung itu dekat dengan para habaib, wabil khusus dengan Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya, dekat banget. Nah, Jenderal Dudung juga sangat menghormati dan takdim kepada Habib Lutfi. Sangat takdim kepada para ulama, kepada para habaib. Jadi Jenderal Dudung itu tidak serampangan. Jenderal Dudung itu bukan orang bodoh. Jenderal Dudung itu bukan orang yang gampang disetir oleh orang lain. Wabil khusus yang diharapkan nih, yang baru. Nggak gampang, karena beliau itu orang yang berpendidikan. Jenderal bintang 4, bos. Jenderal Dudung itu. Kemudian punya jabatan di kepemerintahan Presiden Prabowo. Jadi beliau itu orang yang tidak gampang disetir oleh orang lain. Itu ya Jenderal Dudung. Kok kamu katanya bahagia, Zeb? Jenderal Dudung masuk ke tidak bahagia. Bahagianya ada, tidaknya ada. Gak apa-apa. Tidak bahagianya itu di-framing bermacam-macam oleh geng mukimat. Bahagianya akan mengusut tuntas siapa pembelok sejarah yang sesungguhnya. Itu maksud saya kan. Siapa pembelok sejarah yang sesungguhnya. Cerdas. Gus Dudung atau siapa? Jenderal Dudung ini sangat cerdas menurut saya. Dia akan menguak apa yang diharapkan oleh para mukimat. Artinya akan membongkar siapa dalang pemalsuan sejarah, dalang pemalsuan makam, dalang pemalsuan sejarah NU. Itu kan harapan dari mereka. Yang ketar-ketir, ya siapa lagi kalau dari kalangan geng mukimat sendiri, Mogi CS. Mereka ketar-ketir sebetulnya, takut kebongkar kepalsuannya, takut kebongkar disebutnya kamuflasenya. Mereka berharap Jenderal Dudung mengusut tuntas pembelokan sejarah, pembelokan makam atau pemalsuan makam. Yang intinya mereka berharap itu Habib Lutfi itu diusut tuntas oleh siapa? Oleh Jenderal Dudung. Tapi ya kita lihat aja sendiri ke depannya bagaimana sikap Jenderal Dudung itu. Apakah beliau bukan nggak berani? Beliau berani. Tapi siapa yang akan diusut tuntas nanti? Apakah Habib Lutfi ataukah Mogi CS, Mukimat CS yang akan diusut tuntas tentang pembelokan sejarah? Karena banyak sekali
yang memberikan fakta atau memberikan data yang memalsukan makam, yang memalsukan sejarah, yang memalsukan sejarah NU, sejarah Jatman, itu dari geng kemod-kemod itu sendiri. Makanya saya bilang tadi, Mogi Nurfadil CS itu ketar-ketir. Kemudian kemarin saya lihat di salah satu video di Pemalang, katanya dituduh Habib Lutfi memasukkan makam di Pemalang, dan ternyata orang Pemalang sendiri mengaku bukan Habib Lutfi yang memasukkan makam, akan tetapi dari gengnya sendiri. Ya, setelah kisruh nasab ini mereka masuk tuh ke kubu Mukimat agar tidak ketahuan mungkin, tapi awal akhir bakal ketahuan siapa pemalsu sejarah yang sebenarnya. Jadi saya berhusnuzon aja kepada siapa? Kepada Jenderal Dudung, akan mengusut tuntas siapa sebenarnya, sejatinya pembelok sejarah, pembelokan makam yang sesungguhnya. Itu aja. Ya. Jadi beliau ini orang hebat, nggak mau disetir dan tidak bisa disetir oleh orang lain. Jenderal disetir sama kemod-kemod. Mana mempan, mana main, saudara. Ya. Jadi mereka itu bahagia. Riang gembira, pesta pora mereka karena Jenderal Dudung masuk dan dikukuhkan sebagai Dewan Kesepuhan PWI. Setuju saya. Karena yakin saya Jenderal Dudung itu tidak bisa disetir oleh orang lain, tidak bisa disetir oleh siapapun. Dan yang tadi saya katakan bahwa yang ketar-ketir itu ya geng kemod-kemod itu sendiri. Itu kira-kira ya teman-teman. Walaupun Jenderal Dudung ini tadi saya udah bahas di awal, beliau tidak suka dengan gaya ceramahnya Habib Bahar, tidak suka dengan gaya ceramahnya Habib Rizik yang mungkin menurut sebagian orang banyak provokasi, gitu ya. Itu jadi Jenderal Dudung itu orang pintar, orang cerdas, tidak menyamaratakan, tidak memukul rata semua Habib itu seperti itu. Beda dengan kemod, ya. Kalau kemod kan memukul rata, ya. Ketika kemod itu kebencian kepada Habib Bahar, kepada Habib Rizik, diputus semuanya babat dari akarnya, jebret, gitu. Kemudian kalau Gus Dudung atau Jenderal Dudung itu tidak, ya tidak suka sama dianya sendiri, sama personalnya, sama individunya, bukan sama orang lain, apalagi sama sampai kakek-kakeknya. Tidak seperti itu ya. Jadi silakanlah berpesta pora kalian itu para mukimat, karena kemasukan Jenderal Dudung di PWI. Tapi lihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Itulah pandangan saya, ya asumsi saya aja. Tapi kemungkinan besar seperti itu sih. CS, Mukimat, Mogi, ketar-ketirnya luar biasa. Ketar-ketir mereka itu. Gitu. Ya. Jadi saya berharaplah Jenderal Dudung itu netral orangnya, walaupun beliau sudah masuk dan diangkat menjadi Dewan Kesepuhan dan dinobatkan jadi Dewan Kesepuhan di PWI LS, nggak apa-apa gitu kan. Saya bangga, nanti akan membongkar siapa sih pembelokan sejarah yang sesungguhnya, itulah intinya ya teman-teman, seperti itu. Jadi jangan gegabah gitu, jangan gegabah. Jenderal Dudung itu orang hebat. Jenderal Dudung itu tidak bisa disetir oleh siapapun. Jenderal Dudung, saya tadi katakan, tidak suka dengan gaya ceramahnya Habib Rizik, tidak suka dengan cara gaya ceramahnya Habib Bahar. Ya nggak apa-apa, personalnya dia yang tidak suka dengan gayanya itu dia. Tapi tidak memukul rata semua orang. Begitu. Ya. Ketika Jenderal Dudung itu pernah kontroversi dengan pernah kontra dengan Habib Bahar, dengan Habib Rizik. Bahkan dia dekat dengan salah satu atau beberapa habaib, diantaranya Habib Lutfi dan juga ada tuh Habib Husain Ba'agil dari Tuban. Dekat beliau, bahkan Habib Lutfi diangkat di antaranya menjadi Dewan Kehormatan TNI AD. Luar biasa kan? Kemudian diangkat juga di Dewan pokoknya di Kopassus. Itu Habib Lutfi, itu luar biasa kan? Kemudian Jenderal siapa lagi? Bukan Jenderal, Habib Husain Ba'agil juga diangkat. Nggak tahu jadi apa ya, tapi beliau dekat dengan Jenderal Dudung, dekat dengan para TNI. Ya lihat video-videonya, lihat foto-fotonya Habib Husain Ba'agil ya. Jadi nggak usah heran. Nanti siapa yang akan ketahuan yang memalsukan sejarah itu aja. Jangan ambil pusing untuk para muhibbin, jangan ambil pusing, tenang aja. Permainan ini masih awal ya, masih awal. Masih awal. Pak Jenderal Dudung masuk, katanya ketar-ketir, Habib akan rungkad. Dasar emplu. Nggak bakalan rungkad, Besti. Ya, nggak bakalan rungkad.
Saya jelaskan sekali lagi, Jenderal Dudung itu orang cerdas, tidak bisa disetir oleh siapapun. Itu gampang. Ya, silakan para mukimot ini berpesta pora, riang gembira dengan kedatangan Jenderal Dudung. Tapi saya percaya dengan Jenderal Dudung, orangnya tidak seperti itu. Gitu ya. Mungkin ini tanggapan saya terkait Jenderal Dudung, semoga bermanfaat walaupun ini hanya bacotan santai pagi ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.